Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin sharing bagaimana cara membuat pengumuman kelulusan berdasarkan input NPSN sekolah. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ya. Jadi kalau kita memasukkan NPSN sekolah, seperti ini, bisa kita klik search atau enter. Nanti akan muncul data sekolah yang kita tuju berdasarkan NPSN-nya ya. Nah, jadi untuk data ini tentu bisa dimodifikasi by name siswa ataupun sekolah. Nah, yang saya buat ini adalah berdasarkan sekolah. Jadi untuk keperluan dinas ya. Kalau misalnya kita masukkan NPSN yang asal atau tidak sesuai dengan yang ada di sekolah, maka hasilnya akan muncul data tidak ditemukan. Begitu ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja ke bagian data. Nah, yang pertama kita perlu menyiapkan datanya terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah link SKL-nya berupa link ya, berupa URL. Jadi nanti ketika data yang kita cari ketemu ya di sini, maka nanti kita bisa mendownload SKL tersebut. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini contoh saja. Oke. Setelah data ini kita siapkan, kita ke bagian ekstensi. Jadi kita akan membuatnya dengan AppScript. Oke, jadi kita akan membuat fungsi di sini ya dengan JavaScript dan juga HTML. Yang pertama di bagian kode GS ya, teman-teman nanti bisa mengubah fungsinya ya. Di sini kita ubah fungsinya. Oke, jadi kita akan membuat nama HTML kita menjadi page ya nanti di kolom selanjutnya. Kemudian masukkan fungsi kedua yaitu mencari NPSN. Oke, jadi kita akan mencarinya berdasarkan SKL. Jadi di sini namanya adalah SKL ya, berdasarkan sheet-nya. Jadi untuk bagian SKL ini bisa di custom ya nanti. Kemudian yang terakhir adalah kita masukkan fungsi if-nya. Jadi kalau datanya tidak ditemukan, nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi muncul keterangan data tidak ditemukan. Jadi untuk bagian hasilnya nanti bisa teman-teman modif sendiri ya. Nah, kemudian kita buat script kedua yaitu berdasarkan HTML. Nah, kita beri judul sesuai dengan yang ada di kode GS ini ya. Namanya adalah page. Dan enter, nanti akan muncul kolom seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan scriptnya. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke, yang pertama kita buat stylenya terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita buat search box. Dapat search box di sini. Kemudian bentuk formnya, box formnya. Kemudian untuk input type text-nya kita masukkan di bawahnya. Oke, sampai di bagian margin saja ya. Kemudian untuk bentuk buttonnya kita masukkan di bawah. Oke. Search box ya, sama ya. Oke. Kemudian kita masukkan tabel. Jadi ini tabel yang akan kita tampilkan nanti. Jadi hasil yang kita cari atau tabel ini ya. Nah, berdasarkan tabel yang akan kita tampilkan. Jadi ini adalah tabelnya. Kita masukkan bagian tabel, masih di bagian style tadi. Oke, jadi untuk tulisan error tadi nanti berwarna merah ya, seperti ini. Nah, jadi warnanya merah.
dan teksnya berada di tengah ya, di center. Dan kita masukkan style kedua. Nah, ini untuk pencarian search box dan juga tabelnya. Oke, kemudian ya ini untuk tulisan tadi, masukkan NPSN sekolah. Nah, di sini tadi ya. Jadi akan muncul tulisan seperti ini. Dan fungsi selanjutnya, nah ini kita masukkan dulu untuk divisinya, divisi script tadi. Jadi yang akan kita cari berdasarkan pada kolom NPSN. Kemudian fungsi yang kedua adalah jika tadi ya ada data tidak ditemukan, hasilnya nanti akan muncul seperti ini, data tidak ditemukan. Nah, kemudian pada kolom tabel di sini ada NPSN mulai dari nomor ya. Nomor, kemudian NPSN, nama sekolah. Nah, ini bisa ditambahkan untuk nama sekolah, mungkin nama siswa gitu ya. Kemudian jenjang, kemudian tahun, dan juga SKL-nya. Kita masukkan bagian yang terakhir. Oke ya. Jadi ini hanya dalam bentuk enter tadi ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini nama NPSN atau kode NPSN, kita tuliskan di sini. Jadi fungsi enter. Nah, jika kita enter di sini nanti akan muncul data atau tidak, maka ini berpengaruh untuk fungsi tadi ya, fungsi enternya. Oke. Kemudian kita save terlebih dahulu. Dan kita jalankan ya, apakah script ini berhasil. Kemudian tinjau dulu. Dan lanjutan, buka project, izinkan. Oke, jadi untuk scriptnya sudah jadi, sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita terapkan atau kita deploy dulu. Klik deploy baru. Dan pilih pengaturan aplikasi web. Misalnya kita beri nama SKL 1 gitu ya. Kemudian untuk hak aksesnya adalah siapa saja. Kita pilih untuk siapa saja bisa mengakses link pencarian SKL. Kemudian terapkan. Oke, kita uji ya. Kita salin. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi masih berwarna putih ya, belum ada backgroundnya. Jadi kita coba dulu. Kita masukkan NPSN. Ini kodenya masih saya buat secara manual ya, 1, 2, 3 sampai 10. Oke, nah maka hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita memberi warna pada kolom ini? Ya, memberi warna, atau misalnya teman-teman tidak ingin memberi warna, cukup seperti ini juga tidak masalah ya. Kita coba memberi warna pada kolom pencarian. Oke, kita kembali ke HTML-nya. Kemudian kita tambahkan warna pada ini search box input ya. Kita masukkan background color. Jadi untuk warna teman-teman bisa mencarinya di Google ya, atau di website yang saya gunakan ini. Nah, jadi ini adalah beberapa kode warna yang bisa teman-teman gunakan. Nah, banyak pilihan ya. Oke, saya akan coba menggunakan warna yang sama ya, seperti yang ada dalam contoh tadi. Saya akan gunakan warna hijau. Nah, ini. Kemudian colornya color.
wife. Oke. Sekarang kita coba dulu, kita simpan, kita deploy uji. Nah, salin, kemudian refresh kembali. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi warna kolom pencariannya sudah muncul seperti ini. Oke, sekarang kita memberi background pada kolom pencarian ini. Nah, kita kembali ke bagian atas. Nah, di bagian ini ya, kita berikan body supaya nanti backgroundnya muncul. Masukkan background image. Kita tambahkan lagi background color, warnanya nanti seperti apa, atau background size ya. Background size, untuk size nya kita buat cover. Kemudian untuk background position, background position, untuk posisi background. Misalnya center, kita buat center dulu ya. Nah, kita masukkan kode URL di sini ya nanti. Jadi untuk tampilannya mau background seperti apa, nah teman-teman nanti bisa memasukkan URL dari background tersebut. Oke, saya akan menggunakan background ini ya. Saya sudah menyiapkan background sebelumnya. Jadi teman-teman jika mempunyai background lain silahkan bisa menyesuaikan. Nah, kemudian pilih copy image address dan kita masukkan ke dalam URL yang sudah kita siapkan tadi. Oh iya, ini belum kita beri ini ya tadi. Nah, oke, simpan terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita menampilkannya dalam bentuk center, jadi posisinya center seperti ini, maka hasilnya banyak ya seperti ini gambarnya. Kita ubah lagi, misalnya posisinya bukan center ya, atau kita hanya ingin menampilkan satu gambar saja, kita tinggal ubah di background position di sini menjadi right. Oke ya, nah tampilannya sudah full untuk gambarnya. Nah, sekarang kita uji coba berdasarkan data yang sudah kita siapkan. Misalnya saya ingin coba NPSN nomor 10 dan tinggal enter. Nah, datanya akan muncul seperti ini gitu ya. Kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkannya ke dalam website kita, teman-teman nanti tinggal copy saja bagian deployment tadi, misalnya deployment uji. Nah, tadi kan baru uji, kita buat deployment baru jika hasilnya sudah sesuai. Kita pilih deployment baru. Nah, misalnya SKLB, siapa saja yang akan mengakses, kita setting ini ya, siapa saja, terapkan. Oke, dan selesai.